Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang seperti sekarang ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Andi M. Darwis selaku MPDI selaku dosen pengamat pada mata kuliah praktik pembelajaran HI dan teman saya Titin Sartika yang sedang mengambil video saya. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih berpuasa? Alhamdulillah. Oke, tetap harus berpuasa ya walaupun cuaca sedang panas, tapi kita harus tetap semangat puasanya. Oke? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah masuk semua. Berarti kelas ini semangat ya belajarnya? Semangat banget. Oke. Karena semuanya masuk, jadi aksinya juga masuk semua. Sebelum belajar, Ibu mau tolong diperiksa terlebih dahulu perhatiannya apakah ada sampah atau kertas di atas meja maupun di bawah kursi, tolong diambil dan dibuang ke tepi sampah ya. Ya, Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke, sudah rapi semuanya. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Kode dan kodar. Oke. Ada yang tahu apa itu kode dan kodar? Rukun iman. Rukun iman? Rukun iman yang keberapa kode dan kodar itu? Bener. Terakhir itu yang keberapa? 6. Nah, ya, betul sekali. Kode dan kodar adalah rukun iman yang keenam. Nah, di sini ada dalil tentang kode dan kodar, yaitu salah satunya terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 51 kepada kamu siapa namanya? Fadilah, Bu. Fadila, tolong dibacakan Fadila, apa ayatnya? Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi arti dari bunyi ayat tersebut yaitu katakanlah Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Itu maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu yang Allah timpa kepada kita, yang Allah tetapkan kepada kita, kita harus menerima dengan ikhlas dan tabah. Nah, selanjutnya kodok. Tadi ada yang tahu apa itu kodok? Ketentuan. Yang lain? Ketetapan, betul sekali. Nah, jadi kodok ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya. Artinya apa? Artinya jauh dari sebelum Allah menciptakan makhluk seperti kita manusia, Allah itu sudah menetapkan dan menentukan apa saja yang terjadi pada diri kita. Adapun contoh dari kodok ini bisa kalian lihat di sini. Bisa kalian lihat di sini itu ada siang, ada malam dan ada kematian. Itu termasuk contoh dari kodok. Selanjutnya kodar. Kodar di sini adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada diri makhluknya. Nah, perbedaan antara kodar dan kodar, kalau kodar tadi ketentuan atau ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan sebelum kita lahir, jauh dari sebelum Allah menciptakan makhluknya. Sedangkan kodar ini adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada diri makhluknya. Nah, istilah lain dari kodar dan kodar ini yaitu takdir. Di sini takdir itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang tahu takdir apa aja? Takdir mubram, betul sekali. Yang lain? Mu'alaq, betul sekali. Ada yang tahu apa contoh takdir mu'alaq dan takdir mubram? Belum. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini takdir
ya, takdir mualaf itu adalah takdir yang bisa kita ubah dengan cara berusaha dan berdoa. Sedangkan takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat kita ubah sama sekali dan kita harus rela menerima ketetapan Allah tersebut. Adapun contoh dari takdir mualaf yaitu selanjutnya. Contoh dari takdir mualaf, contohnya seperti ketika ada orang yang sakit, dengan berobat ia bisa sembuh atas kehendak Allah. Nah, itu termasuk contoh dari takdir mualaf. Ada pula seperti mungkin ini siapa namanya? Handayana. Misalnya nih, Handayana itu mendapatkan nilai yang jelek, terus dengan belajar bersungguh-sungguh dan tekun, Handayana bisa menjadi orang yang pandai dan mendapatkan nilai yang maksimal. Ada pula contohnya seperti bencana alam yang tidak menimbulkan korban besar, itu semua termasuk contoh dari takdir mualaf. Adapun contoh dari takdir mubram, ada yang tahu nggak? Tadi kan sudah Ibu jelaskan, takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat kita ubah. Ada bayangan nggak? Gimana sih contoh dari takdir mubram itu? Kematian, betul sekali. Yang lain? Jodoh, iya. Yang lain? Siang dan malam. Siang dan malam, betul sekali. Kayaknya semuanya udah paham ya apa itu takdir mualaf dan mubram, begitupun qada dan qadar. Jadi Ibu jelaskan lagi bahwasannya contoh dari takdir mubram ini yang pertama yaitu kematian. Kita tidak dapat mengubah kematian dan kita tidak dapat mengetahui kapan kematian itu akan datang. Itu termasuk contoh dari takdir mubram. Ada juga seperti mungkin ini siapanya? Nah, namanya Nur Dwi. Oke. Nur Dwi mungkin tidak bisa memilih mau dilahirkan menjadi seorang laki-laki atau perempuan. Itu termasuk takdir mubram Allah, takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak bisa memilih mau menjadi laki-laki ataupun perempuan. Ada pun contoh yang lain bisa kalian lihat di PowerPoint yang telah Ibu paparkan, yaitu adanya matahari yang hanya ada pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang hanya ada pada malam hari. Begitupun kejadian pasang surut air laut. Nah, itu semua termasuk dari contoh-contoh takdir mualaf dan takdir mubram. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya? Sudah, Bu. Sudah mengerti semua? Insya Allah sudah. Oke. Nah, mengimani qada dan qadar ini hukumnya wajib ya bagi kita karena itu sudah tertera di rukun iman yang ke-6, yaitu meyakini adanya qada dan qadar. Nah, begitupun menerima takdir Allah, kita harus menerima dengan ikhlas dan lapang dada apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita, baik itu yang mungkin menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan bagi kita, karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita dan Allah tahu mana yang tidak baik untuk kita. Jadi walaupun mungkin kita sedang ditimpa oleh sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kita, kita jangan mengeluh, kita harus tetap menerimanya dengan ikhlas dan ridho atas segala ketetapan Allah terhadap kita. Oke anak-anak, mungkin kalian sudah mengerti dan Ibu juga sudah menjelaskan lumayan ya tentang qada dan qadar, begitupun takdir mualaf dan takdir mubram. Sekarang Ibu mau kalian membagi menjadi 2 kelompok. Cukup kelompok 1 untuk perempuan dan kelompok 2 untuk laki-laki. Untuk kelompok 1 tugasnya adalah mencari perbedaan qada dan qadar beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kelompok 2 mencari perbedaan takdir mualaf dan takdir mubram beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit, mungkin cukup ya untuk satu orang boleh duduk. Ibu minta tolong bagikan ke teman-teman. Cukup kalian centang ya, yang dimana kalian rasa mungkin itu relate dengan kalian, dan kalau tidak relate silakan disilang. Kalau sudah nanti silakan kalian kumpulkan kembali kepada Ibu. Namun sebelum itu Ibu mau 1 orang saja untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai qada dan qadar, takdir mualaf dan takdir mubram.
Mungkin itu bisa diisi nanti ya anak-anak. Sebelum itu silakan satu orang yang berani maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Kalau enggak, Ibu tunjuk ya. Ibu mau dari yang laki-laki. Ayo, menyimpulkan secara singkat saja. Tadi kan sudah Ibu jelaskan apa itu kodo, apa itu kodar, apa itu takdir mubram, dan apa itu takdir mualaf. Ayo, siapa yang berani? Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Disuruh tidak mau, memalukan. Ayo, siapa yang mau? Oke, Ibu tunjuk saja lah kalau tidak ada yang mau. Kamu siapa nak namanya? Malah bu. Oke, Fala silakan maju ke depan buat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Secara singkat saja yang kamu ketahui. Oh iya bu, baiklah, ini saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Pertama itu ada pengertian kodok adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Contohnya misalnya siang malam, kemudian ada qadar, ketetapan Allah dan ketentuan Allah yang terjadi setelah itu. Kemudian ada macam-macam takdir, takdir mubrom dan mualaf. Takdir mubrom tadi takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia, kemudian takdir mualaf takdir yang bisa dirubah. Contoh dari takdir mubrom misalnya matahari yang terbit, dan takdir mualaf itu misalnya kita sakit terus kita berupaya untuk sembuh. Oke, aplaus buat Miss Fala. Terima kasih Miss Fala. Nah, mungkin itu saja yang Ibu rasa pembelajaran pada hari ini. Marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.